Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Mengubah 10 juta menjadi 1 miliar rupiah. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas kembali video yang sudah sempat saya buat pada tanggal 18 Juli tahun 2020 dengan judul yang sama, yaitu nabung saham 10 juta menjadi 1 miliar rupiah. Nah, apakah itu mungkin? Mari kita simak dulu videonya seperti apa. Sekarang mari kita play videonya. Jadi 1 miliar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Sebelum membahas lebih jauh, saya mau bertanya, saat melihat judul video ini, berada di posisi manakah kamu? Apakah kamu menganggap judul ini hanya clickbait dan tidak mungkin untuk direalisasikan? Atau kamu tertarik untuk mengetahui bagaimana cara mencapai hal tersebut? Jika mindsetmu ada pada poin pertama, sebaiknya tidak usah melanjutkan video ini, karena hanya akan menjadi sia-sia. Namun, jika kamu memiliki mindset seperti poin kedua, mari kita membahasnya lebih lanjut. Poin inti dari video ini adalah memperlihatkan kepada Anda tentang efek dari compounding interest. Bunga berbunga atau compounding interest merupakan hal yang sering tidak disadari oleh pemula. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap remeh efek bola salju ini dan lebih memilih untuk berada di posisi yang menentangnya. Padahal, Albert Einstein sendiri pernah berkata bahwa compounding interest merupakan keajaiban dunia ke-8. Benarkah seperti itu? Pada prinsipnya, ada 3 hal yang menjadi komponen dasar dari compounding interest, yaitu berapa banyak modal yang kita miliki, berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan, dan berapa persentase profit konsisten yang mampu dihasilkan setiap tahun. Nah, jadi inti pada video ini bagaimana caranya untuk melipat gandakan aset, yaitu dengan memanfaatkan compounding interest yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama modal, yang kedua durasi waktu, dan yang ketiga persentase return. Kita lanjutkan videonya. Ketiga hal itu sangat berkaitan satu dengan yang lain, dan tentu kita harus memanfaatkan minimal salah satunya agar pengembangan dana investasi semakin lama semakin besar. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, dari sisi modal. Tahukah Anda, tidak semua orang yang mempunyai modal besar pasti sukses di pasar saham. Bahkan, tidak sedikit di antaranya yang mengalami kebangkrutan besar, bahkan sangat besar. Saya mengatakan hal tersebut bukan tanpa dasar, karena saya memiliki relasi yang mengalami hal itu, sehingga bisa menjadi bukti nyata. Bahkan dengan jumlah transaksi yang angkanya mencapai 11 digit. Bisa dihitung sendiri ya berapa banyak. Biasanya, orang-orang kaya ini mengalami sindrom pemula, di mana berandai-andai tentang kelipatan persentase keuntungan yang mungkin bisa mereka dapatkan. Contoh, jika dana saya 1 miliar dan mampu menghasilkan 2% setiap bulan, berarti saya bisa mendapatkan return 24% setiap tahun, atau sekitar 240 juta. Nah, berarti, jika saya top up dana lebih besar menjadi 10 miliar, nantinya bisa menghasilkan 2,4 miliar setiap tahun dong. Pada kenyataannya, hal itu menjadi angan-angan saja, karena kenyataan yang ada bukannya untung malah buntung. Ini merupakan hal yang teman-teman harus pertimbangkan terlebih dahulu. Jangan hanya mengkalikan jumlah dana yang dimiliki dengan persentase keuntungan yang diperoleh sekarang. Karena biasanya semakin besar dana, seharusnya risiko yang teman-teman kendalikan menjadi semakin rendah. Dan itu berarti semakin kecil persentase keuntungan yang diperoleh apabila modal semakin besar. Bertolak belakang dengan hal tersebut, ada juga orang yang mulai berinvestasi dengan dana terbatas, bahkan hanya menyisihkan sedikit dari gajinya sebagai karyawan, namun kini sudah sukses di saham. Kita tentu tidak perlu membahasnya lebih jauh, karena pasti Anda sudah mengetahui beberapa contoh orang tersebut. Kedua, dari sisi waktu. Jika tidak mempunyai dana yang besar, jangan berkecil hati, karena kamu masih bisa sukses di saham. Caranya dengan mengorbankan durasi waktu yang lebih lama. Satu hal yang harus kamu korbankan di sini adalah kesabaran. Apabila menunggu sekitar 1 tahun, mungkin terasa cukup mudah. Namun, bagaimana jika kamu harus membayar waktu dengan menunggu selama 10, 15, bahkan 20 tahun? Akan ada masanya di mana kamu merasa capek, tidak mungkin, tidak sabar, dan ingin menyerah. Tapi ingat, kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu jika tidak berkorban. Salah satunya dengan bersabar untuk waktu yang lebih panjang. Ketiga, dari sisi return. Orang yang mempunyai dana besar akan merasa lebih mudah mengembangkan dananya menjadi lebih besar lagi. Namun, mereka yang mempunyai dana terbatas masih bisa juga mengembangkan dananya. Selain dengan durasi waktu yang lebih lama, kamu juga bisa mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan return yang lebih besar. Semakin besar keuntungan tahunan yang dapat dihasilkan, tentu akan berdampak pada semakin cepatnya portofoliomu berkembang. Nah, akan muncul pertanyaan,
berapa besar profit konsisten setiap tahun yang mampu dihasilkan? Apakah 10%, 20%, 50%, atau 100%? Setiap orang tentu punya standarnya yang berbeda. Tapi harus diingat, yang saya katakan di sini adalah profit konsisten dalam jangka panjang di portofolio. Bukan hanya satu kali profit pada satu saham, yang mungkin kontribusi terhadap total portofoliomu sangat kecil. Tidak sedikit loh orang-orang yang memamerkan profit puluhan bahkan ratusan persen di satu saham, tapi kenyataannya tidak berdampak apa-apa terhadap total portofolionya. Nah, terus bagaimana dengan Mimin? Saya pribadi hanya mentargetkan profit konsisten 15% setiap tahun. Angka itu merupakan peningkatan total portofolio dari tahun ke tahun, bukan profit dari satu saham saja ya. Berdasarkan pengalaman yang sudah dilewati, angka 15% itu cukup realistis untuk dicapai. Bahkan, ada tahun-tahun tertentu di mana peningkatan portofolio kita bisa di atas 15%. Saya juga tidak merasa terlalu wow jika ada seseorang yang bisa menghasilkan profit ratusan persen di satu saham. Namun, saya lebih merasa luar biasa kepada mereka yang sanggup meningkatkan total portofolionya secara konsisten dari tahun ke tahun. Karena, itu jauh lebih susah dibanding pamer profit ratusan persen untuk sekali transaksi. Oh iya, jika kamu ingin belajar bagaimana menghitung efek compounding setiap tahun dari total portofolio, silahkan nonton video dengan judul Cara Bikin Investment Journal. Nah, setelah membahas 3 komponen penting dari compounding effect, sekarang kita akan membahas bagaimana mengubah 10 juta menjadi 1 miliar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti dari judul video kali ini. Dalam mencapai tujuan tersebut, ada 3 hal yang harus kamu komitmenkan. Pertama, menyisihkan 10 juta setiap tahun secara konsisten. Kedua, mempunyai kesabaran selama 20 tahun. Ketiga, berusaha mencapai tingkat return sebanyak 15% dari total portofolio. Nah, jadi secara sekilas teman-teman bisa lihat 3 komponen yang harus dipertimbangkan, yaitu konsistensi melakukan top up dana 10 juta setiap tahun, sabar selama 20 tahun, dan konsisten memperoleh return 15% dari total portofolio setiap tahunnya. Di sini mungkin ada yang berkata bahwa untuk membutuhkan waktu 20 tahun itu sangat lama dan sangat membosankan. Dan 1 miliar saat ini tentu berbeda dengan 1 miliar 20 tahun ke depan. Tapi pertanyaannya, apakah kamu yakin dalam waktu 20 tahun ke depan kamu pasti memperoleh 1 miliar? Jika tidak, jangan terlalu berpikir seperti itu. Sekarang mari kita lanjutkan videonya. Apabila kamu bisa mengiyakan ketiga hal tersebut, judul di video ini dapat kamu realisasikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak detail perhitungannya berikut ini. Ini merupakan perhitungan yang saya gunakan dengan 3 kategori yang sudah kita bahas sebelumnya. Dalam perhitungan ini, kamu harus mengalokasikan dana 10 juta setiap tahun untuk berinvestasi. Itu berarti hanya perlu mengeluarkan uang sebanyak 833.333 setiap bulan. Selain itu, durasi yang dibutuhkan adalah 20 tahun, dengan tingkat growth portofolio 15% setiap tahun. Di akhir tahun ke-20, dana investasi kamu akan berkembang menjadi 1,17 miliar. Padahal, total dana yang dikeluarkan hanya 200 juta, di mana menyisihkan 10 juta selama 20 tahun. Compounding effect itu luar biasa bukan? Oh iya, angka ini tentu dapat kamu sesuaikan berdasarkan kondisi portofolio dan kemampuan saat ini. Apakah meningkatkan modal, durasi waktu, atau return per tahunnya? Nah, jadi untuk nominal yang digunakan ini hanya simulasi saja. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada mungkin yang menganggap 1 miliar itu kecil, tapi ada yang menganggap 1 miliar itu sangat besar. Kamu hanya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kamu masing-masing. Yang jelas yang ingin diperlihatkan dari video ini adalah efek compounding yang sangat besar akan terasa di masa depan. Mungkin saat ini efek compoundingnya tidak terlalu berasa dan keuntungannya hanya kecil saja, tapi di masa depan keuntungan dari efek compounding itu bisa terasa. Bayangkan saja, dengan hanya mengeluarkan total dana 200 juta, kamu memperoleh total aset sekitar 1,1 miliar di 20 tahun ke depan. Tentu saja angka ini tidak realistis apabila kita mengasumsikan terjadi pertambahan modal 15% secara konsisten setiap tahun tanpa ada mengalami perubahan. Karena ada di tahun tertentu kamu akan memperoleh keuntungan di atas 15%, tapi ada juga di tahun tertentu keuntunganmu di bawah 15%. Yang jelas teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam jangka panjang apabila modal itu semakin lama semakin digulung menjadi lebih besar akan membuat portofoliomu menjadi semakin banyak. Saya mengambil angka 10 juta hanya sebagai contoh untuk mempermudah perhitungan. Sekarang saya mau bertanya, tabel yang kamu lihat realistis untuk dilakukan bukan? Karena kita mengalokasikan dana yang cukup terjangkau setiap tahun dengan tingkat return yang cukup terjangkau juga. Katakanlah, dari total portofolio itu, kamu memperoleh dividen sebesar 3%.
Berarti, sebenarnya, kamu hanya perlu mengejar kinerja 12% setiap tahun. Tapi, jika kamu tidak mau memasukkan unsur dividen dan menganggapnya hanya sebagai bonus seperti mimin, maka target return yang harus kamu capai tetaplah 15%. Masalahnya hanya satu, sanggupkah kamu sabar melakukan hal tersebut dengan konsisten selama 20 tahun? Itulah hal yang sebenarnya paling susah dari 3 faktor compounding effect, yaitu kesabaran. Nah, setelah melihat video ini, pasti ada beberapa orang negatif yang akan berkata, kan uang 1 miliar 20 tahun ke depan tidak sama nilainya dengan 1 miliar sekarang. Ada faktor inflasi yang tidak dimasukkan di sana. Jika ada yang berkata demikian, saya hanya mau bertanya balik kepada mereka. Apakah kamu yakin bisa punya uang 1 miliar 20 tahun ke depan? Kalau tidak yakin, ya mending jangan dulu negatif thinking. Maksud saya di sini adalah, jangan kita terlalu banyak beralasan ini dan itu hanya untuk membenarkan kondisi saat ini. Karena itu tidak ada gunanya, baik bagi orang lain maupun bagi kamu sendiri. Kan nggak ada salahnya kamu mencoba. Toh yang merasakan manfaatnya, nanti kamu juga kan? Oke, setelah kamu nonton video yang kita bahas tadi, ada beberapa komentar menarik yang ingin saya bahas pada video kali ini. Contohnya seperti ini, ada yang terasa kurang, ini maksud konsisten profit 15 per tahun itu apakah trading atau investasi? Dan pembahasannya terasa seperti spekulasi. Compounding memang bagus, tapi di dunia nyata kita dipertemukan pertarungan abadi antara bull dan bear dan seterusnya. Ada juga komentar yang berkata seperti ini, tidak segampang itu Ferguson, ya memang, itu tidak gampang dan malahan susah. Komentar berikutnya, terima kasih infonya, apakah semua saham bisa menghasilkan profit seperti contoh di atas? Nah, dari beberapa komentar ini, saya mau bahas secara sekilas. Pertama, ini merupakan contoh kasus saham ADRO yang juga sudah saya tulis di ebook The Stock Market pada tahun 2020. Di tahun 2020, saya menuliskan bahwa ADRO menarik untuk dibeli pada harga 1.200. Ini merupakan tampilan di ebook The Stock Market tersebut. Nah, apabila kita mengasumsikan kita membeli saham ADRO selama tahun 2020 sampai sekarang, dan kita lihat kinerjanya seperti apa. Jika hanya fokus pada capital gain, ada 2 tahun yang punya kinerja di bawah 15%, yaitu di tahun 2020 dan di tahun 2023 yang hanya tumbuh di bawah bahkan 5%. Nah, untuk tahun 2024 sendiri karena masih berlangsung, kita belum memasukkannya ke dalam perhitungan. Tapi ingat, potensi keuntungan di tahun 2021 sebanyak 63% dan di tahun 2022 sebanyak 96% jauh lebih besar dibandingkan 15%. Itu artinya untuk saham ADRO ini sendiri memiliki kemungkinan probabilitas yang fluktuatif. Artinya bisa di atas 15%, bisa juga di bawah 15%. Sebaliknya, apabila kita melihat dari sisi penurunan harganya atau harga terendahnya, teman-teman akan memperoleh penurunan sekitar minus 3% hingga minus 61%. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa satu saham yang sama dengan kemampuan yang berbeda dan metode yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Tapi bukan berarti hal itu tidak mungkin. Karena kamu bisa melihat bahwa ada orang-orang yang konsisten menghasilkan profit 15% setiap tahun. Memang dalam jangka pendek akan ada fluktuatif dari kinerja portofolionya. Tapi dalam jangka panjang jika ditarik panjang akan menunjukkan adanya konsistensi jumlah tertentu di atas rata-rata IHSG. Nah, bagaimana dari sisi dividen? Untuk dividen ADRO menawarkan yield yang tinggi bahkan mencapai 7 hingga 18% per tahun, seperti tampilan yang kamu bisa lihat di sini. Artinya kalau kamu bisa memanfaatkan hal ini, potensi keuntungan dari capital gain dan dividen menjadi besar dalam 5 tahun terakhir. Tentu saja ini menyesuaikan dengan metode yang kamu gunakan. Apakah kamu fokus kepada capital gain, apakah kamu fokus kepada dividen, atau kamu mengkombinasikan dua hal ini. Contoh kasus berikutnya adalah saham BMRI yang sudah saya bahas di ebook Strategi Nabung Saham yang ditulis pada tahun 2021. Di tahun itu, saya membuat simulasi dengan saham BMRI pada harga 3.250. Pada saat tahun 2021 harganya 6.500, tapi kita sesuaikan berdasarkan stock split 1:2. Nah, sejak ebook Strategi Nabung Saham ditulis, BMRI mampu menghasilkan kinerja di atas 15% per tahun, yaitu di tahun 2021 naik 18%, tahun 2022 naik 55%, 2023 naik 25%, dan 2024 naik 15% untuk perbandingan harga tertinggi dan harga pembukaan. Tapi untuk perbandingan harga terendah dan harga pembukaannya turun di atas 0,4% sampai 12%.
Kesimpulannya, untuk saham BMRI ini memang lebih stabil jika dibandingkan dengan saham ADRO. Dan saham BMRI ini juga apabila kamu bisa memanfaatkan momen yang tepat, maka penghasilan 15% setiap tahun bukan menjadi hal yang mustahil. Kita lihat juga untuk dividen yield-nya. Selain capital gain, Mandiri juga menawarkan dividen yield yang menarik setiap tahun dengan dividen per share yang cenderung bertumbuh. Jadi sebenarnya potensi capital gain dari saham ini lebih besar dari 15% jika menjumlahkan potensi capital gain dan dividen yield. Dividen yield saham Mandiri sekitar 3,5% hingga 5,5%. Tapi kita lihat saja untuk data tahun 2024 seperti apa. Nah, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang pembahasan dua saham tadi di tahun 2020 dan 2021, atau mau belajar cara menentukan harga beli dan jual, analisa fundamental, money management, metode nabung saham, teknik dividen investing, dan lain-lain, mungkin dua ebook ini bisa membantu. Dan kalau kamu mau mendalami metode compound interest yang berpotensi memberikan pertumbuhan portofolio yang maksimal dalam jangka panjang, baik dari sisi capital gain maupun dividen, mungkin ebook Stock for Living ini bisa jadi referensi. Untuk pembeliannya, silahkan chat saja pada nomor WA di akhir video. Nah, kesimpulan dari video ini, kamu bisa memanfaatkan capital gain dan dividen untuk memperoleh return konsisten setiap tahun. Jangan radikal hanya pada satu sisi saja. Kamu sangat mengagung-agungkan capital gain atau kamu sangat mengagung-agungkan dividen. Tapi kombinasikanlah kedua hal itu agar pertumbuhan portofoliomu menjadi maksimal. Karena tidak ada salahnya apabila kamu memanfaatkan capital gain pada momentum yang tepat dan memanfaatkan dividen pada momentum yang tepat. Intinya, kamu meningkatkan portofoliomu secara konsisten setiap tahun. Tidak peduli fokus kamu capital gain atau dividen. Yang kedua, tidak semua saham bisa memberikan profit konsisten. Jadi harus selektif pilih sahamnya. Yang ketiga, saham yang sama dengan metode yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda juga. Dan yang keempat, menghasilkan profit konsisten dalam jangka panjang itu tidak mudah tapi bisa dicapai. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apalagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.